warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hana Mulyawarni dengan NIM 19005062. Di sini saya akan menjelaskan tentang jurusan Pendidikan Luar Sekolah atau PLS yang ada di Universitas Negeri Padang UNP. Nah, jurusan Pendidikan Luar Sekolah atau PLS ini berada di lingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan atau FIP UNP dan menyelenggarakan pendidikan dengan tujuan menghasilkan lulusan pengelola, pendidik, pengkaji dan pengembang PAUD dan pendidikan non-formal, penyuluh kependudukan dan keluarga berencana, kerja sosial dan keluarga, dan fasilitator pemberdayaan masyarakat dengan kualifikasi sarjana pendidikan S1 yang unggul, profesional, terampil, dan peka terhadap konservasi lingkungan sosial budaya. Nah, jadi tujuan dibentuknya pendidikan luar sekolah ini atau jurusan pendidikan luar sekolah ini di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang dengan tujuan untuk menghasilkan lulusan yang terampil, profesional, unggul, dan peka terhadap konservasi lingkungan sosial dan budaya. Karena apa? Karena jurusan pendidikan luar sekolah ini tidak bisa dipisahkan dari masyarakat. Karena yang paling sentral di jurusan pendidikan luar sekolah ini adalah masyarakat. Nah, jadi pendidikan luar sekolah ini tidak bisa dipisahkan dengan masyarakat karena begitu erat hubungan mereka. Nah, jadi lulusan pendidikan luar sekolah ini nantinya juga akan bekerja di masyarakat. Nah, dari mulai pengembangan, pengkaji, baik itu untuk pendidikan maupun untuk keluarga. Nah, jadi pendidikan luar sekolah sangat erat kaitannya dengan masyarakat. Kemudian kita lanjut kepada penjelasan berikutnya. Kemudian kita lanjut pada penjelasan tentang peluang kerja lulusan PLS. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang peluang kerja lulusan PLS ini, saya akan menyamakan dulu tentang persepsi kita, persepsi banyak orang tentang jurusan pendidikan luar sekolah. Yang pertama, banyak orang yang tidak mengetahui apa itu pendidikan luar sekolah secara khusus. Banyak orang yang menyangka bahwa pendidikan luar sekolah ini sama dengan pendidikan luar biasa. Nah, persepsi yang menyamakan pendidikan luar sekolah dengan pendidikan luar biasa ini tidak hanya dari kalangan masyarakat awam saja, tetapi dari kalangan mereka-mereka atau orang-orang yang sudah pernah mengenyam pendidikan tinggi. Nah, contohnya seperti guru saya sendiri, dulu waktu saya berkunjung ke rumah beliau, tepatnya setelah saya masuk Universitas Negeri Padang dengan jurusan pendidikan luar sekolah, beliau bertanya tentang jurusan yang saya ambil. Kemudian saya jelaskan kalau saya mengambil jurusan pendidikan luar sekolah. Nah, beliau mengatakan bahwa jurusan pendidikan luar sekolah itu adalah jurusan dengan mengajar anak berkebutuhan khusus atau jurusan luar biasa. Nah, tidak disayangkan tentang pendidikan yang sudah dienyam oleh banyak orang. Jadi begini, pendidikan luar sekolah dengan pendidikan luar biasa itu sangat berbeda. Berbedanya adalah pendidikan luar biasa itu dengan sasaran yang akan diajarnya adalah anak berkebutuhan khusus atau ABK. Nah, itu yang akan menjadi fokus utama, yang menjadi tujuan utama yang harus dididik oleh anak dengan jurusan pendidikan luar biasa. Sedangkan pendidikan luar sekolah itu adalah jurusan yang nantinya kita akan bekerja di lingkungan masyarakat. Yang jurusan ini adalah jurusan untuk mendidik manusia, baik itu dari umur PAUD, anak usia dini, maupun orang lansia. Jadi bisa dikatakan juga bahwa pendidikan luar sekolah itu adalah pendidikan untuk semua. Nah, tidak ada batasan usia, tidak ada khusus-khususnya, tetapi memang untuk umum, atau dikenal juga dengan pendidikan non-formal. Nah, jadi persepsi yang salah ini perlu disamakan. Kemudian banyak yang tidak mengetahui apa itu pendidikan luar sekolah. Padahal pendidikan luar sekolah ini sangat banyak, bahkan tanpa disadari semua orang mengenyam itu pendidikan luar sekolah. Nah, hal-hal ini butuh sosialisasi sepertinya agar orang-orang lebih mengetahui lagi apa itu pendidikan luar sekolah dan betapa pentingnya pendidikan luar sekolah. Pendidikan luar sekolah juga sangat berpengaruh pada sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Karena sistem pendidikan yang ada di Indonesia tidak hanya pada pendidikan formal saja, tetapi juga berada pada pendidikan non-formal. Nah, kemudian kita lanjut kepada pembicaraan kita tadi bahwa peluang kerja lulusan PLS ini sangat besar, sangat luas sekali. Jadi jangan takut karena sudah mengambil pendidikan luar sekolah, karena kalian tidak akan merasa rugi dan terbebani ketika kalian mengambil jurusan pendidikan luar sekolah tersebut. Karena ada banyak sekali peluang untuk kerja lulusan
pendidikan luar sekolah ini. Yang pertama ada Dirjen PAUD dan Dikmas Kemendikbud. Yang kedua ada Pusat Pengembangan PAUD atau anak usia dini non formal dan informal atau disingkat dengan PP PAUD NI. Kemudian yang ketiga ada SKB atau Sanggar Kegiatan Belajar. Yang keempat ada Pamong Belajar Pendidikan Non Formal dan Informal atau PNFI. Yang kelima ada Fasilitator dan Pengelola Pendidikan anak usia dini. Yang ketujuh ada Fasilitator Desa Intensif. Yang ketujuh ada Instruktur PNFI. Yang kedelapan ada Instruktur Teknis PNFI. Yang kesembilan ada Penilik PLS. Yang ke-10 ada Tenaga Lapangan Pendidikan Masyarakat atau Dikmas. Yang ke-11 ada Pengelola dan Penyelenggaraan PNFI. Yang ke-12 ada Administrator PNFI. Dan banyak lagi lulusan yang dapat mendapatkan pekerjaan. Jadi sangat banyak sekali peluang kerja dari lulusan PLS ini. Lulusan PLS juga dapat bekerja di dinas sosial karena mencakup masyarakat juga. Jadi sangat tidak perlu dikhawatirkan apabila mengambil jurusan PLS kemudian takut tidak mendapat pekerjaan. Ini sangat disayangkan. Jika memang tidak dapat pekerjaan, maka kembalikan lagi kepada oknum, karena tidak ada salahnya jurusan, karena salah datang dari diri manusia itu sendiri. Kemudian kita lanjut pada pembahasan berikutnya tentang mata kuliah yang ditawarkan pada program studi pendidikan luar sekolah di UNP. Yang setahu saya ya, prodi yang ditawarkan yaitu ada konsep dasar PLS, kemudian psikologi umum, sosiologi, antropologi, pedagogi, andragogi, teknologi informatika, pengembangan sumber daya manusia, pendidikan seumur hidup, pendidikan anak usia dini, sosiologi pembangunan pendidikan, BK, psikologi sosial, pendidikan multikultural, mentoring dan supervisi PNFI, dan masih banyak lagi mata kuliah yang ditawarkan pada prodi pendidikan luar sekolah yang nantinya akan menjadi bekal untuk kita ketika kita lulus dari jurusan ini. Kemudian disusul dengan praktik pengalaman lapangan atau PPL, kemudian lanjut dengan KKN atau KKN, dan kemudian ada yang terakhir ada skripsi. Nah, jadi jurusan pendidikan luar sekolah yang ada di UNP ini juga termasuk jurusan yang lama, jurusan yang tua yang sudah lama ada di UNP. Nah, jadi tidak perlu dikhawatirkan lagi tentang jurusan pendidikan luar sekolah. Di pendidikan luar sekolah UNP juga terdapat dosen-dosen dengan baik, kemudian integritasnya tinggi, memiliki profesionalitas kerja yang tinggi, kemudian unggul dalam pekerjaannya, yang nantinya akan menghantarkan mahasiswa-mahasiswa yang ada di Universitas Negeri Padang, terkhusus untuk jurusan pendidikan luar sekolah, yang nantinya akan mengantarkan mahasiswa-mahasiswa tersebut menjadi mahasiswa-mahasiswa yang unggul dengan predikat serta prestasi yang baik. Kemudian pada jurusan pendidikan luar sekolah yang ada di UNP juga banyak sekali prestasi-prestasi yang sudah didapatkan oleh jurusan pendidikan luar sekolah. Jadi jurusan pendidikan luar sekolah ini sangat membanggakan dan termasuk jurusan yang membanggakan yang ada di FIP UNP. Kemudian untuk akreditasinya sendiri, jurusan pendidikan luar sekolah yang ada di UNP itu akreditasinya A. Akreditasinya A sehingga mendorong minat kampus-kampus lain untuk dapat bekerja sama dengan Universitas Negeri Padang, terkhusus pada jurusan pendidikan luar sekolah. Nah, jadi sangat disayangkan dan sangat baik sekali jika kita mengambil jurusan pendidikan luar sekolah, karena selain kita dapat berinteraksi dengan masyarakat, dengan kehidupan sosial, kita juga mengetahui dan kita juga dapat membantu teman-teman serta saudara-saudara kita yang masih minim pengetahuannya, yang nantinya akan dibimbing dan diberi penyuluhan oleh pengelola program satuan PLS ini. Jadi hanya ini yang dapat saya sampaikan. Atas salah dan janggal saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.